Hai guys, selamat datang di channel Film 101. Saya akan mereview film Kung Fu Panda 2. Selamat menonton, jangan lupa like dan subscribe. Alkisah. Sen adalah putra mahkota sebuah kerajaan di China beberapa abad lalu. Berbeda dengan orang tuanya yang cenderung lebih kalem dan tenang, Sen muda adalah orang yang sangat berbakat, tetapi cenderung emosional dan meledak-ledak. Bakatnya luar biasa. Negeri yang terkenal dengan industri kembang api itu pun ingin diubahnya menjadi negeri penguasa di seluruh daratan China. Ambisi Sen inilah, didukung dengan bakat intelektualnya yang luar biasa, menjadikan Sen mampu bereksperimen menjadikan kemampuan mereka membuat kembang api tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga diarahkan untuk bisa membuat senjata. Ya, Sen bereksperimen membuat meriam yang ditujukan untuk perang. Tujuannya cuma satu, menguasai seluruh daratan China. Orang tua Sen sangat khawatir dengan sepak terjang Sen yang sangat ambisius. Mereka berdua pada suatu hari meminta nasihat dan ramalan dari juru ramal kerajaan tentang masa depan Sen. Ramalan masa depan Sen sungguh mengejutkan, bahwa ia suatu saat nanti akan dikalahkan oleh ksatria hitam putih. Dan ksatria hitam putih, pada saat itu, tidak lain adalah seekor panda. Mendengar ramalan tersebut, Sen muda memerintahkan untuk menyerbu kampung panda, daerah di mana kawanan panda hidup. Pasukan Sen menyerbu kampung tersebut, dan ia memerintahkan pasukannya memusnahkan seluruh naga yang ada di sana. Daerah itu akhirnya disapu bersih. Hampir tidak ada yang tersisa, kecuali seekor panda kecil yang oleh ibunya dimasukkan ke dalam sebuah kotak sayuran untuk menyembunyikannya dari kejaran pasukan Sen. Panda kecil itulah Po, sang jagoan, yang akhirnya ditemukan oleh seorang penjual makanan. Ia dibesarkan oleh pemilik warung tersebut, hingga akhirnya menjadi lambang keberuntungan bagi warungnya. Po, setelah melalui berbagai proses latihan dan rintangan, akhirnya berhasil menjadi pendekar naga, The Dragon Warrior, yang bertugas melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan di muka bumi. Atas tindakannya memusnahkan kawanan panda inilah, Sen muda akhirnya diusir dari kerajaan. Ayah dan ibunya akhirnya jatuh sakit memikirkan anaknya, dan akhirnya meninggal dunia. Sen tidak tahu bahwa ayah dan ibunya telah meninggal, dan kerajaan dipimpin oleh orang lain. Sen muda keluar dari kerajaan dengan amarah yang luar biasa. Ia sangat membenci orang tuanya yang juga dianggapnya tidak sayang kepadanya. Ia pun bertekad semakin besar untuk mewujudkan cita-citanya menguasai daratan China, sekaligus membuktikan kepada kedua orang tuanya bahwa adalah kesalahan besar dengan mengusir anaknya. Sen mengembangkan persenjataan meriam dengan sangat serius. Sen, yang dalam cerita itu adalah seekor burung merak, mengumpulkan pasukan serigala untuk membangun industri persenjataannya. Pasukan serigala ini diperintahkan untuk melakukan perampasan terhadap semua logam yang ada di dalam negeri untuk membuat kapal-kapal dan senjata sebagai persiapan melakukan penyerbuan ke seluruh daratan China. Dan akhirnya, setelah beberapa tahun membangun pasukan militernya, Sen merasa bahwa ia telah cukup kuat dan siap untuk menaklukkan China. Kembalilah ia ke kerajaan. Pasukan kerajaan waktu itu sangat kuat, dengan penguasaan kungfu yang mumpuni. Mereka dipimpin oleh Master Kerbau dan Master Buaya, yang hampir tiada tanding, karena bisa menahan pukulan dari jurus apapun saat itu. Sen, si burung merak yang mestinya lemah lembut, tetapi telah berubah menjadi keras ini akhirnya datang menantang mereka. Kedua master kungfu ini dengan tenang meladeni tantangan Sen karena yakin bahwa kungfu mereka akan mampu mengalahkannya.
Tetapi apalah Cur, kata Sen, bukan aku yang akan engkau lawan. Tetapi ini, sambil menunjukkan meriam buatannya yang siap diledakkan. Sepandai-pandai kemampuan kungfu seseorang, dan sekuat-kuatnya tenaga yang dimiliki, tidaklah mampu menahan senjata meriam. Dan boom, dengan mudah pasukan kerajaan dikalahkan. Sen, dengan gagah akhirnya menduduki singgasananya dan berniat menyiapkan serangan ke seluruh daratan China. Disinilah peran Po, si kungfu panda mulai diperlukan. Tugasnya adalah bagaimana menyelamatkan dunia, termasuk daratan China, agar tidak jatuh ke tangan raja yang zalim dan tidak adil. Apalagi, tujuan Sen tidak hanya menguasai China, tetapi dengan persenjataan yang dimiliki, ia memproklamirkan bahwa kungfu telah mati. Senjatalah sekarang ini yang berkuasa. Tugas Po dan kawan-kawan sungguh tidak mudah, tetapi itulah yang harus dihadapi. Po, si pendekar panda, adalah pendekar muda yang masih perlu banyak latihan. Setelah latihan berbagai teknik dan jurus kungfu, salah satu latihan yang harus dilewati oleh Po, dan keterampilan ini menjadi salah satu level keterampilan tertinggi, adalah latihan mengendalikan diri. Guru Shifu mengajarkan kepada Sen, bahwa salah satu level kemampuan tertinggi seorang master kungfu adalah saat ia bisa menemukan kedamaian jiwa, inner peace dalam dirinya. Saat seseorang mampu menemukan kedamaian jiwa ini, maka ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan. Tidak ada lagi batas ataupun rintangan yang mampu menghalanginya. Untuk bisa menemukan kedamaian jiwa ini tidaklah mudah. Ada yang mesti bertapa bertahun-tahun, menyendiri di suatu tempat, menyerap energi yang ada di tempat itu, hingga ia menemukan dirinya yang sejati. Bahkan, saat orang sudah bertahun-tahun melakukan proses pencarian ini, terkadang ia pun belum menemukan jati dirinya. Pada awalnya, Po juga tidak mampu menahan senjata meriam ini. Bahkan, sekalipun oleh Master Kungfu Tigres yang tentu saja memiliki pukulan dan tahan terhadap berbagai jenis serangan. Semua jurus kungfu hampir tidak bisa menahan senjata meriam ini. Demikian juga Po, sang pendekar, akhirnya jatuh pingsan terkena tembakan meriam. Pendekar Po terombang-ambing di aliran sungai, antara hidup dan mati. Justru di saat itulah, ia mulai bisa belajar di alam bawah sadarnya untuk bisa mengendalikan diri dan membersihkan jiwanya. Saat bertempur melawan Sen, ia selalu terbawa masa lalunya, dan dirinya dipenuhi dendam kepada orang tuanya, karena ia merasa bahwa orang tuanya membuang dirinya. Ia tidak tahu bahwa orang tuanya begitu sayang kepadanya. Mereka menyembunyikannya di kotak sayuran justru untuk menyelamatkannya dari kejaran pasukan Sen yang akan memusnahkan mereka. Dendam akan masa lalu itulah yang terus menghantui hidupnya. Perasaannya tidak pernah lepas dari dendam tersebut, dan selalu terbawa-bawa setiap ia akan bertempur atau melakukan aktivitas. Perasaan dendam akan masa lalu itulah yang akhirnya menjadi kelemahan dirinya, menghalanginya untuk mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Pendekar Po ditemukan oleh peramal kerajaan yang bijaksana di tepian hutan. Peramal itu pun mengobati luka-luka Po, sekaligus menasehatinya untuk bisa keluar dari masa lalunya. Apa yang ia katakan? Jangan dilawan. Biarkan ia mengalir. Pendekar Po memang mulai berlatih dengan alam untuk menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia melatih pikiran dan perasaannya, membiarkannya mengalir bersama nafas dan gerakan tubuhnya. Dendam itu lama-kelamaan mulai mengalir. Perasaan sakit hati itu pun luruh bersama penerimaan dirinya secara total terhadap alam dan kehidupan yang telah ia terima. Ia menjadi ikhlas dalam hidup, menemukan kembali kedamaian dalam dirinya.
Ia belajar bagaimana mengalirkan embun menjadi sebuah lingkaran air yang tidak pecah ketika terjatuh, dan kemudian mengalirkannya di antara dedaunan. Ia belajar menyerap energi alam dan mengendalikannya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Justru dari situlah titik balik kehidupannya dimulai. Dengan kedamaian diri yang ia punya